Aroma tanah basah dan wangi Kamboja menyambut langkahku. Saat bus tua yang kutumpangi pergi meninggalkan debu di depan gerbang desa Melati, aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara desa yang sudah 10 tahun tidak kuhirup. Namaku Bima, dan hari ini aku pulang untuk menetap di rumah peninggalan kakekku. Di depanku, desa ini tampak seperti lukisan yang tenang. Sawah hijau membentang luas dan rumah kayu berjajar rapi dengan latar belakang gunung yang biru keunguan. Semuanya tampak baik-baik saja, bahkan lebih indah dari yang kuingat. Aku berjalan menyusuri jalan setapak, menyapa beberapa warga yang sedang duduk di beranda rumah mereka. Ada Pak Maman yang sedang menyesap kopi dan Ibu Siti yang sibuk menjemur kerupuk. Mereka membalas sapaanku dengan senyum yang sangat lebar, seolah-olah kepulanganku adalah peristiwa paling membahagiakan di abad ini. Namun, ada satu hal yang mengusik batinku. Senyum mereka tidak pernah luntur. Bahkan ketika aku sudah berjalan jauh melewati mereka, aku tiba di rumah kakek tepat saat matahari mulai condong ke arah barat. Rumah itu masih kokoh, meski debu tipis menyelimuti perabotannya. Saat aku sedang membuka jendela untuk sirkulasi udara, seorang tetangga sebelah rumah, seorang kakek tua bernama Kek Marta, muncul di balik pagar tanaman. "Selamat datang kembali, Bima." Suaranya serak namun terdengar tulus. "Terima kasih, Kek Marta. Senang bisa melihat desa ini masih sesunyi dan sedamai dulu," jawabku sopan. Kek Marta terdiam sejenak. Matanya menatap langit yang mulai berubah jingga. "Ingat satu hal, Nak. Kesunyian di sini adalah kawan. Tapi jangan pernah memintanya untuk berbicara padamu. Sebelum matahari benar-benar hilang, pastikan semua tiraimu sudah tertutup rapat. Jangan biarkan ada celah meski hanya seujung kuku." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, menganggapnya sebagai nasihat orang tua yang penuh takhayul. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum ramah warga dan ketenangan sawah itu, ada sesuatu yang sedang menunggu malam tiba untuk menyapaku. Matahari mulai tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat warna merah yang ganjil di kaki langit. Mengingat ucapan kakek Marta, aku segera menutup semua jendela dan pintu kayu di rumah ini. Meskipun aku merasa nasihat itu berlebihan, suasana desa yang mendadak senyap membuat bulu kuduku berdiri sedikit. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, bahkan suara angin pun seolah tertahan di luar dinding rumah. Aku menyalakan lampu minyak di atas meja makan. Cahayanya yang temara menari-neri, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu yang mulai melapuk. Sambil menikmati santap malam sederhana yang kubawa dari kota, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaan canggung karena sudah terlalu lama tinggal di keramaian. Namun, saat aku hendak mencuci piring, aku mendengar sesuatu yang janggal. Ada suara ketukan lembut di salah satu daun jendela ruang tamu. Tok, tok, tok. Iramanya sangat pelan, seolah-olah seseorang hanya menggunakan ujung kuku untuk mengetuk kaca. Aku terdiam, mematung di tempatku berdiri. Pikiranku berkata itu mungkin hanya dahan pohon yang tertiup angin. Tapi hatiku menolak percaya, tidak ada angin malam ini. Aku mendekati jendela itu dengan langkah tanpa suara. Tirai kain berwarna krem yang kusam itu menutupi pandanganku keluar. Saat tanganku baru saja hendak menyentuh pinggiran tirai untuk mengintip, aku mendengar suara bisikan yang sangat halus dari balik kaca. Suara itu menyebut nama aku. "Bima, keluarlah sebentar, Nak. Ada yang tertinggal di depan rumahmu." Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara Ibu Siti yang kutemui tadi siang. Begitu tenang dan penuh keibuan. Namun, ada satu hal yang membuat darahku terasa dingin. Suara itu tidak berasal dari tingkat ketinggian manusia berdiri, melainkan terdengar seolah-olah pemberi suara itu sedang berbisik tepat di bagian bawah jendela, sangat dekat dengan tanah. Aku teringat pesan kakek Marta untuk tidak menyisakan celah sekecil apapun. Dengan tangan gemetar, aku menarik lemari kecil untuk mengganjal jendela tersebut. Malam pertama di desa Melati, ternyata tidak sesunyi yang aku bayangkan. Ada sesuatu di luar sana yang sedang berusaha berkomunikasi denganku, dan ia tahu persis siapa namaku. Pagi harinya, cahaya matahari menembus celah ventilasi, mengusir rasa mencekam yang menyelimuti sepanjang malam. Aku terbangun dengan perasaan lelah, seolah-olah semalaman aku tidak benar-benar tertidur karena terus memasang telinga. Ketika aku membuka pintu depan, udara segar pedesaan kembali menyapa, sejuk dan menenangkan. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Aku melihat Ibu Siti sedang menyapu halaman rumahnya yang tidak jauh dari rumahku. "Selamat pagi, Bima. Bagaimana tidurnya?" "Nah, Nek," tanya Ibu Siti dengan nada ramah yang sama seperti kemarin. Aku tertegun sejenak, menatap wajahnya yang tampak tulus. "Pagi, Ibu Siti." Iya, lumayan. Hanya saja, semalam sepertinya ada yang mengetuk jendela saya." "Apa Ibu sempat keluar rumah?" Ibu Siti berhenti menyapu. Ia menatapku.
masih dengan senyuman lebar yang kini mulai terasa janggal di mataku. "Oh Nak Bima, di desa ini tidak ada yang keluar setelah matahari terbenam. Kami semua menghormati waktu istirahat bumi. Mungkin itu hanya dahan pohon, atau barangkali hanya perasaanmu saja yang belum terbiasa dengan kesunyian." Jawabannya sangat logis, namun ada sesuatu yang mengganjal. Aku memutuskan untuk bergeleng-geleng ke pasar desa guna membeli beberapa perlengkapan rumah. Di sana, aku bertemu dengan banyak warga. Semuanya menyapa dengan kalimat yang hampir seragam, menanyakan kabar, dan memuji betapa baiknya aku karena mau kembali ke desa. Namun, aku menyadari satu detail kecil yang luput kemarin. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki luka, bekas goresan, atau bahkan debu di pakaian mereka. Semuanya tampak terlalu bersih, terlalu sempurna, seperti pajangan di sebuah etalase. Saat aku melewati sebuah gang kecil menuju arah hutan, aku melihat seorang anak laki-laki duduk sendirian membelakangiku. Ia adalah satu-satunya anak kecil yang kulihat sejak tiba di sini. Aku mendekat dengan maksud menyapa, namun saat aku berada hanya beberapa langkah di belakangnya, ia berbisik tanpa menoleh. Jangan percaya pada wajah mereka. "Kak, di sini yang tertawa belum tentu bahagia, dan yang diam belum tentu mati." Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, anak itu berdiri dan berlari masuk ke dalam rimbunnya semak-semak. Aku terdiam di tengah jalan yang sepi, menyadari bahwa kondisi baik-baik saja di desa ini hanyalah sebuah selaput tipis yang siap robek kapan saja. 3 hari telah berlalu, dan aku mulai merasa terbiasa dengan ritme desa Melati yang kaku. Namun, ketenangan itu hancur saat Pak RT datang ke rumahku sore tadi. Ia memberikan sebuah undangan lisan untuk menghadiri perjamuan syukuran di balai desa malam ini. Anehnya, ia memintaku datang tepat saat matahari terbenam, waktu yang sebelumnya sangat dilarang oleh kakek Marta. "Ini khusus untukmu, Bima, sebagai penyambutan resmi warga baru," ucap Pak RT. Senyumnya begitu lebar hingga sudut bibirnya tampak gemetar menahan posisi tersebut, karena tidak enak hati untuk menolak. Aku pun bersiap. Namun, saat aku melangkah keluar pagar, aku berpapasan dengan kakek Marta yang sedang terburu-buru menutup pintu rumahnya. Wajahnya pucat pasi saat melihatku rapi mengenakan kemeja. Ia tidak bicara, hanya menggelengkan kepala dengan tatapan mata yang penuh ketakutan. Lalu segera masuk ke dalam dan mengunci pintu dari dalam. Aku tetap melangkah menuju balai desa. Suasana sangat sunyi, hanya suara sepatuku yang beradu dengan tanah. Namun, setibanya di sana, aku menemukan balai desa yang gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada makanan, dan tidak ada warga. Hanya ada sebuah meja panjang di tengah ruangan dengan satu piring kosong di atasnya. Tiba-tiba, pintu balai desa tertutup dengan dentuman keras secara otomatis. Aku berbalik dan mencoba membukanya, namun gagang pintunya terasa sangat dingin seperti es. Di tengah kegelapan yang pekat, aku mendengar suara langkah kaki yang serentak. Bukan dari satu orang, tapi puluhan orang yang berjalan mengelilingi bangunan balai desa. "Pintu, kenapa datang terlambat?" Suara Pak RT terdengar dari arah meja yang tadinya kosong. Aku menyalakan senter kecil dari kantongku. Cahayanya menyapu ruangan dan jantungku seakan berhenti berdetak. Pak RT duduk di kursi itu, namun ia tidak sendirian. Di belakangnya, puluhan warga desa berdiri berjajar. Mereka semua tidak menatapku, melainkan menatap piring kosong di depan Pak RT dengan mata yang melotot lebar tanpa berkedip. Saat itulah aku menyadari bahwa bayangan mereka di dinding tidak mengikuti gerakan tubuh mereka. Bayangan itu bergerak sendiri, seolah-olah ada entitas lain yang sedang mengendalikan raga mereka. Aku terjebak di dalam ruangan terkunci dengan mereka yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Cahaya senter di tanganku gemetar hebat, memantul di mata para warga yang masih terpaku pada piring kosong itu. Aku mundur perlahan, namun punggungku segera membentur dinding kayu balai desa yang terasa lembab. Pak RT perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya kaku, persis seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang yang tidak terlihat. "Bima, duduklah. Jamuan ini tidak akan lengkap tanpa tamu utamanya," ucap Pak RT. Suaranya tidak lagi terdengar ramah. Nadanya datar, dingin, dan bergema seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Tiba-tiba, lilin-lilin di dinding balai desa menyala dengan sendirinya, memancarkan cahaya biru yang redup. Dalam keremangan itu, aku melihat hal yang lebih mengerikan. Warga desa yang berdiri di belakang Pak RT mulai bergerak melingkar mengelilingi meja. Mereka berjalan tanpa suara. Kaki mereka seolah tidak menyentuh lantai. Yang membuatku sesak napas adalah kenyataan bahwa saat mereka melewati cahaya lilin, wajah-wajah mereka tampak memudar, menjadi rata dan putih bersih tanpa mata maupun mulut. Aku harus pulang," bisikku, nyaris tidak terdengar. "Pulang? Kamu sudah di rumah, Bima.
sahut Ibu Siti yang berada di barisan itu. Wajahnya kembali normal saat ia menoleh padaku. Namun senyumnya kini terlalu lebar, melewati batas wajar, hingga pipinya tampak tertarik kencang. Mereka mulai menyanyikan sebuah lagu, tanpa lirik. Hanya sebuah gumaman rendah yang getarannya terasa hingga ke dadaku. Gumaman itu membuat kepalaku pening dan pandanganku kabur. Aku menyadari bahwa jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan kesadaranku seperti mereka. Dengan sisa keberanian yang ada, aku melihat sebuah jendela kecil di bagian atas balai desa yang tidak terkunci. Aku berlari sekuat tenaga, melompati meja panjang itu. Pak RT dan warga lainnya tidak mengejarku secara fisik. Namun suara gumaman mereka semakin keras, memenuhi ruangan Sioliola. Udara itu sendiri sedang meneriakiku. Aku berhasil memanjat rak buku tua dan melompat keluar jendela, jatuh berdebum di atas tanah yang dingin, tanpa menoleh ke belakang. Aku berlari menembus kegelapan, sementara di belakangku, balai desa yang gelap itu kembali sunyi, senyap seolah tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Aku sampai di rumah dengan napas yang terputus-putus. Seluruh tubuhku gemetar, dan rasa dingin yang aneh masih melekat di kulitku. Segera aku mengunci pintu dan mendorong lemari berat untuk menutupnya. Malam itu, aku tidak berani menyalakan lampu sama sekali. Aku duduk di sudut ruangan dengan senter yang kumatikan, mencoba mencerna apa yang baru saja kusaksikan di balai desa. Saat fajar mulai menyingsing, aku mendengar suara ketukan di pintu belakang. Kali ini berbeda, bukan ketukan halus, melainkan ketukan yang tegas dan terburu-buru. Aku mengintip dari celah kecil dan melihat kakek Marta. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari kemarin. Kerutan di dahinya menandakan kecemasan yang mendalam. Aku membuka pintu sedikit, dan ia segera menyelinap masuk sebelum aku sempat menyapa. "Kamu pergi ke sana, bukan?" "Sudah kukatakan, jangan pernah keluar saat matahari hilang." Suaranya berbisik namun penuh penekanan. "Kek, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Kenapa wajah mereka hilang?" tanyaku dengan suara serak. Kakek Marta duduk di lantai, pundaknya lunglai. "Desa ini sudah lama kehilangan jiwanya, Bima. Puluhan tahun lalu, leluhur desa ini menjanjikan kesetiaan abadi pada tanah ini agar hasil panen selalu melimpah dan tidak ada warga yang jatuh sakit. Mereka bersumpah untuk selalu bersama selamanya." Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi sumpah itu menjadi kutukan. Mereka tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa menua dengan benar. Dan sekarang, mereka membutuhkan orang luar yang memiliki pertalian darah dengan desa ini untuk memperbarui janji itu. Mereka memilihmu, Bima. Aku tersentak. Jadi, keramahan mereka selama ini hanyalah umpan. Jadi, aku akan menjadi seperti mereka tanpa kehendak. Kek Marta tidak menjawab langsung. Ia hanya menyerahkan sebuah kunci kuno yang terbuat dari tembaga hitam ke tanganku. "Waktumu tidak banyak. Sebelum bulan purnama berikutnya, mereka akan menjemputmu untuk benar-benar menjadi bagian dari perjamuan itu. Jika kamu ingin selamat, kamu harus menemukan buku catatan silsilah di gudang bawah tanah rumah Kades. Itu satu-satunya jalan untuk memutus sumpah ini." Tepat saat itu, aku mendengar suara langkah kaki banyak orang di halaman depan. Suasana pagi yang seharusnya tenang tiba-tiba terasa mencekam. Warga desa kembali berdiri di depan rumahku, berbaris rapi dengan senyum yang sama. Mereka hanya diam, menatap ke arah pintu, menungguku keluar. Suasana di luar rumah terasa begitu menyesakkan. Puluhan warga berdiri mematung di halaman, menghalangi jalan keluar satu-satunya. Mereka tidak menyerang, tidak pula berteriak, namun tatapan kolektif itu jauh lebih menyiksa daripada ancaman fisik. Aku menggenggam erat kunci tembaga pemberian kakek Marta. Misiku jelas, aku harus mencapai rumah kepala desa dan menemukan buku silsilah itu. "Bima, cuacanya sangat cerah. Mengapa kamu mengurung diri?" Suara Pak Maman terdengar dari luar, sangat jernih seolah ia berada tepat di balik pintu. Aku menatap kakek Marta, meminta petunjuk. Ia memberikan isyarat padaku untuk lewat melalui celah sempit di langit-langit, dapur yang terhubung dengan ruang bawah tanah tua. Gunakan jalan di bawah desa. Itu adalah saluran air kering yang hanya diketahui oleh keluarga tertua. Mereka tidak bisa melihatmu di sana, karena tempat itu tidak tersentuh cahaya matahari, bisiknya. Dengan hati-hati, aku memanjat dan masuk ke dalam lubang gelap tersebut. Bau apak dan debu tebal menyambutku. Aku merangkak di dalam kegelapan, hanya mengandalkan indera peraba karena aku takut cahaya senter akan menembus celah lantai dan menarik perhatian mereka. Di atas kepalaku, aku bisa mendengar suara langkah kaki warga yang mondar-mondir di dalam rumahku. Mencari keberadaanku, setiap jengkal pergerakanku terasa seperti abadi. Di dalam saluran itu, aku menemukan sisa-sisa kehidupan masa lalu. Mainan kayu yang rapuh dan peralatan tani yang sudah berkarat. Ini adalah bukti
bahwa dahulu desa ini benar-benar hidup sebelum sumpah itu. Merenggut segalanya. Setelah merangkak selama hampir 1 jam, aku tiba di ujung saluran yang berada tepat di bawah gudang belakang rumah kepala desa. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, menghantam tulang rusukku. Aku harus keluar sekarang, masuk ke wilayah paling berbahaya di desa ini, dan memulai pencarian yang menentukan hidup dan matiku. Tujuanku sudah dekat, namun aku tahu rintangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku mendorong penutup lubang di lantai gudang dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ruangan itu pengap, penuh dengan tumpukan dokumen tua dan karpet merah yang sudah memudar warnanya. Ini adalah bagian belakang rumah kepala desa, tempat yang seharusnya paling dijaga. Aku segera merangkak menuju rak kayu besar di sudut ruangan, mencari buku catatan silsilah yang disebutkan kakek Marta. Tanganku gemetar saat memilah lembaran kertas yang sudah menguning dan rapuh. Di luar gudang, aku bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan teratur. Itu pasti Pak RT. Ia terus bergumam, menyanyikan nada tanpa lirik yang kudengar di balai desa tempo hari. Suara itu sialuela merayap di dinding, mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam pikiranku. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah buku dengan sampul kulit berwarna gelap yang terikat rantai kecil. Di sampulnya terukir lambang desa Melati, namun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Ada lingkaran yang melilit akar pohon. Saat aku menyentuhnya, sebuah gambaran melintas begitu cepat di benakku. Aku melihat orang-orang yang menangis, memohon agar waktu dihentikan karena mereka terlalu takut akan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka bukan menginginkan kekayaan, bisikku pada diri sendiri. Mereka hanya takut akan perpisahan. Tepat saat aku hendak membuka rantai buku itu menggunakan kunci tembaga hitam, suara gumaman di luar berhenti. Keheningan yang mengikuti terasa jauh lebih menakutkan. Gagang pintu gudang mulai berputar perlahan. Aku tidak punya waktu lagi. Aku segera masuk ke dalam lemari kayu besar yang ada di samping rak, membawa buku itu bersamaku. Dari celah pintu lemari, aku melihat Pak RT masuk. Wajahnya tampak lelah, namun matanya terus bergerak liar menyapu setiap sudut ruangan. Ia berhenti tepat di depan rak tempat buku itu berada. Ia menghirup udara dengan tajam, seolah-olah ia bisa mencium keberadaan orang asing di ruangannya. Aku menahan napas sekuat tenaga, memejamkan mata, dan berdoa agar detak jantungku tidak terdengar olehnya. Di dalam kegelapan lemari yang sempit, aku bisa mendengar deru napas Pak RT yang tidak beraturan. Ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari tempat persembunyianku. Keheningan itu terasa seperti mencekik leherku. Aku menggenggam buku bersampul kulit itu seolah hidupku bergantung padanya, dan memang begitu kenyataannya. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, suara langkah kaki Pak RT akhirnya menjauh, dan pintu gudang tertutup rapat. Aku mengembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggunakan kunci tembaga hitam untuk membuka gembok rantai pada buku itu. Begitu terbuka, isinya membuat jantungku hampir berhenti. Buku itu bukan berisi daftar nama biasa. Di setiap halamannya, terdapat helai rambut yang ditempelkan dengan lilin merah di samping nama setiap warga. Nama kakekku ada di sana, dan di halaman paling akhir, aku melihat namaku sendiri, Bima. Di bawah namaku, sudah tersedia ruang kosong yang menunggu untuk diisi dengan janji baru. Jadi, ini cara mereka mengikat jiwa, bisikku ngeri. Aku mulai membaca baris demi baris. Instruksi yang tertulis dengan tinta emas yang sudah kusam. Untuk memutus sumpah ini, seseorang harus mengembalikan pengikat itu ke tempat asalnya, sebuah pohon tua di tengah hutan yang akarnya dianggap sebagai pusat denyut nadi desa. Namun, tantangannya adalah aku harus melakukannya tanpa terlihat oleh satupun pasang mata warga desa. Jika mereka melihatku membawa buku ini, sumpah itu akan otomatis terkunci dan aku akan kehilangan kesadaranku selamanya. Aku harus keluar dari rumah kepala desa ini sekarang juga. Namun, saat aku mengintip dari jendela gudang, aku melihat seluruh warga desa sudah berkumpul di halaman belakang. Mereka tidak lagi tersenyum. Mereka berdiri diam, membentuk lingkaran besar seolah-olah mereka sudah tahu bahwa buku itu kini ada di tanganku. Mereka tidak menyerang, mereka hanya menunggu aku melakukan satu kesalahan kecil agar mereka bisa menjadikanku bagian dari lingkaran abadi itu. Ketakutan menyergapku saat melihat barisan warga yang mengepung rumah kepala desa. Namun, aku menyadari satu hal. Mereka hanya diam. Mereka terikat pada aturan sumpah yang mereka buat sendiri. Mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah kepala desa tanpa izin tertulis yang sah dari pemilik buku. Aku masih punya sedikit waktu, namun bulan mulai naik tinggi, menandakan tengah malam akan segera tiba. Aku harus mencapai pohon tua di tengah hutan. Tetapi jalan utama sudah tertutup rapat oleh lautan manusia tak berwajah itu. Aku
berselip di halaman belakang buku silsilah. Ada sebuah jalur kuno yang sudah tertutup semak belukar. Jalur yang dulu digunakan para leluhur untuk membawa sesajen tanpa melewati pemukiman. Jalur itu berada tepat di balik dinding gudang ini. Dengan menggunakan sisa tenaga, aku menggeser sebuah papan kayu lantai yang sudah lapuk. Benar saja, ada celah sempit yang mengarah langsung ke lereng bukit di belakang rumah. Aku merosot turun ke dalam kegelapan hutan yang dingin. Ranting-ranting pohon menggores lenganku. Namun aku tidak peduli. Suara gumaman warga di kejauhan terdengar semakin keras, seperti ombak yang siap menelan apapun yang ada di jalannya. Rintangan terakhir di depan mata adalah jembatan bambu tua yang melintasi sungai kecil. Sebelum masuk ke area pohon keramat, di sana aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di tengah jembatan. Itu adalah kakek Marta. Namun, ia tidak lagi tampak seperti kakek yang menolongku. Ia berdiri tegak, tangannya terentang, dan matanya memancarkan kesedihan yang sangat dalam. Jangan teruskan, Bima. Jika kamu memutus sumpah ini, kami semua akan lenyap. Desa ini akan hilang dari ingatan dunia. Apakah kamu tega menghapus kami semua? Suaranya bergetar, memohon padaku sebagai bagian dari keluarganya. Aku berhenti di tepi sungai. Ini adalah rintangan emosional terberatku. Aku ingin mereka selamat, tapi bukan dengan cara menjadi tawanan waktu yang abadi. Aku harus memilih antara membiarkan mereka tetap hidup dalam penderitaan yang indah, atau melepaskan mereka menuju ketenangan yang sesungguhnya, meskipun itu berarti aku akan kehilangan mereka selamanya. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai menggenang. Di depanku, kakek Marta berdiri seperti tembok yang tidak ingin aku robohkan. Ia adalah satu-satunya orang yang memberiku rasa hangat sejak aku tiba di desa ini. Namun, sekarang ia memintaku untuk membiarkan kegelapan ini terus berlanjut. Di belok kengku, suara gumaman warga terdengar semakin dekat, menandakan bahwa mereka telah menyadari kepergianku melalui jalur belakang. "Keh, ini bukan kehidupan," kataku dengan suara bergetar. "Kalian hanya terjebak dalam napas yang dipaksakan. Ini bukan keselamatan. Ini adalah penjara." Kakek Marta melangkah maju satu tindak. Jembatan bambu itu berderit, seolah-olah akan patah karena beban emosi yang kami bawa. Jika sumpah ini putus, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Bima, desa Melati akan menjadi debu. Tidakkah kamu ingin tinggal di sini? Kami bisa menjadi keluarga yang utuh selamanya. Pernyataan itu adalah racun yang manis. Sejenak aku membayangkan hidup damai tanpa perlu khawatir akan hari tua atau kematian. Namun, aku teringat pada anak laki-laki di gang kecil itu. Aku teringat pada wajah yang kehilangan identitasnya di bawah cahaya biru. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, maka aku bukan lagi Bima. Aku hanya akan menjadi nama lain yang ditempeli rambut di dalam buku terkutuk ini. Dengan hati yang berat, aku mencoba melewati kakek Marta. Namun, setiap kali aku bergerak ke kanan, ia bergeser menutup jalan. Ia tidak menggunakan kekerasan, ia hanya menggunakan kesedihannya untuk menghentikanku. Sementara itu, kabut hitam mulai merayap dari arah desa, perlahan menyentuh ujung jembatan. Waktu hampir habis. Aku harus membuat keputusan besar. Tetap diam dan membiarkan dunia berhenti di sini, atau mendorong diriku melewati orang yang paling kuhormati demi memberikan mereka kedamaian yang sesungguhnya. Aku mencoba berlari menerobos celah kecil di samping kakek Marta. Namun saat aku melangkah, jembatan bambu itu bergoyang hebat. Kabut hitam yang merayap dari arah desa kini telah sampai ke kaki jembatan, dan suasananya berubah menjadi sangat dingin. Suara gumaman warga yang tadinya terdengar di kejauhan, kini tiba-tiba terdengar tepat di telingaku, meski tidak ada satupun orang di dekatku. "Bima, berikan bukunya." Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan perpaduan ratusan suara yang menyatu menjadi satu nada rendah yang memegahkan telinga. Aku merogoh tas untuk memastikan buku silsilah itu masih ada, namun tanganku membeku. Buku itu terasa sangat panas, seolah-olah ia menolak untuk dibawa lebih jauh menuju pohon keramat. Saat aku mencoba menariknya keluar, rantai kecil yang tadi kubuka dengan kunci tembaga tiba-tiba melilit tanganku sendiri. Rasa sakit yang bukan berasal dari luka fisik, melainkan dari tekanan mental yang luar biasa, menyerang kepalaku. Kakek Marta menatapku dengan tatapan kosong. "Sudah terlambat, Bima. Buku itu sudah mulai mengikatmu. Jika kamu tidak menyerahkannya sekarang, kamu tidak akan menjadi warga desa, melainkan akan menjadi bagian dari akar pohon itu sendiri. Kamu akan terjaga dalam diam selamanya." Aku berusaha keras menarik kakiku, namun lantai jembatan bambu Shioliola berubah menjadi lumpur yang mengisap. Aku terjatuh, berlutut. Semua usahaku untuk memutus sumpah ini gagal total di tengah jalan. Aku tidak bisa maju menuju pohon keramat, dan aku tidak bisa kembali ke desa. Aku terjebak di antara dua dunia yang sama-sama ingin menelanku. Di bawah jembatan, air sungai yang tadinya jernih, kini berubah menjadi hitam pekat.
memantulkan wajah-wajah warga desa yang menatapku dari balik permukaan air. Mereka tidak marah, mereka hanya menunggu. Harapan yang kubawa sejak dari rumah kepala desa kini terasa seperti beban yang menenggelamkanku ke dasar keputusasaan yang terdalam. Kabut hitam itu kini telah mengepung jembatan, sepenuhnya memutus pandanganku dari dunia luar. Kakek Marta telah menghilang di balik kepekatan itu, meninggalkan aku sendirian yang masih berjuang melepaskan tangan dari lilitan rantai buku yang panas. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merayap mundur, menjauh dari sungai yang permukaannya kini dipenuhi wajah-wajah yang menanti. Satu-satunya bangunan yang masih terlihat samar di tengah kepungan kabut adalah menara masjid tua yang berdiri di perbatasan antara hutan dan desa. Dengan langkah gontai dan napas yang sesak, aku berlari menuju ke sana. Pintu kayu menara itu berdiri terbuka. Sioliola memang menungguku. Begitu aku masuk, aku segera menarik palang pintunya. Aku menaiki tangga melingkar yang sempit menuju puncak menara. Di setiap anak tangga, aku mendengar suara bisikan yang menyebutkan janji-janji manis, kekayaan, keabadian, dan pertemuan kembali dengan orang-orang yang telah tiada. Namun, aku terus memanjat hingga mencapai balkon kecil di bagian paling atas dari ketinggian ini. Aku melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku. Desa Melati tidak lagi tampak hijau. Seluruh desa telah tertutup oleh kabut abu-abu yang pekat. Dan di tengah-tengahnya, warga desa berdiri mematung sambil menengadah ke arah menara tempatku berada. Mereka tidak bergerak. Namun aku bisa merasakan tekanan dari ribuan pasang mata yang menuntut janji. Aku melihat buku di tanganku. Tinta emas di dalamnya kini menyala kemerahan, seolah-olah sedang menghisap kehidupan dari udara di sekitarnya. Tidak ada lagi jalan untuk mencapai pohon keramat di hutan. Jembatan telah runtuh, dan hutan telah berubah menjadi labirin yang tak tertembus. Aku terjebak di puncak menara ini, sementara kabut perlahan-lahan mulai naik, mendaki dinding menara, sejengkal demi sejengkal, berusaha menjangkau kakiku. Semua rencana awalku telah hancur. Kabut abu-abu itu kini telah mencapai lantai balkon menara. Rasanya sangat dingin, seperti air es yang merambat pelan menyentuh ujung sepatuku. Aku terpojok di sudut pagar besi yang sudah berkarat. Di bawah sana, wajah-wajah warga desa mulai terlihat menembus kabut, menatapku dengan kehampaan yang menuntut. Tidak ada kemarahan di mata mereka, hanya kesunyian yang amat sangat, yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Aku memandang buku di tanganku. Rantai hitamnya kini tidak lagi hanya melilit pergelangan tanganku, tapi mulai merayap naik ke lengan seolah ingin menyatu dengan pembuluh darahku. Aku menyadari satu hal yang tersembunyi di balik tulisan tinta emas itu. Sumpah ini tidak bisa diputus hanya dengan membawa buku ke pohon keramat. Sumpah ini membutuhkan jangkar atau pengganti. Hanya ada satu cara, bisikku dengan suara yang hampir hilang, untuk menyelamatkan seluruh warga desa dan membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak. Seseorang harus secara sukarela memberikan seluruh ingatan dan identitasnya ke dalam buku ini. Jika aku melakukannya, semua warga akan mendapatkan kembali ingatan dan kehidupan mereka. Namun aku akan menjadi pengingat tunggal yang kosong. Aku akan lupa siapa namaku, siapa orang tuaku, dan mengapa aku mencintai dunia ini. Aku akan menjadi penjaga sunyi yang tidak memiliki masa lalu. Ini adalah pilihan paling sulit yang pernah kuhadapi. Di satu sisi, aku bisa membiarkan kabut ini menelanku, dan aku akan tetap menjadi Bima meskipun dalam keadaan mati. Di sisi lain, aku bisa memberikan diriku sepenuhnya agar mereka yang kucintai, kakek Marta, Ibu Siti, bahkan anak kecil di gang itu bisa kembali menua dan beristirahat dengan tenang. Aku menatap langit yang kelam, mencari satu bintang saja sebagai penuntun. Namun yang ada hanya kegelapan, sambil menggenggam kunci tembaga hitam untuk terakhir kalinya. Aku meletakkannya tepat di atas namaku di halaman terakhir buku silsilah itu. Aku menarik napas panjang, menutup mata dan bersiap untuk menyerahkan segala hal yang menjadikanku aku. Aku memejamkan mata dengan rapat saat kunci tembaga hitam itu menyentuh permukaan kertas di atas namaku. Seketika, rasa dingin yang tadinya menusuk berubah menjadi aliran hangat yang sangat kuat, menarik paksa setiap kenangan dari dalam benakku. Aku melihat kilasan masa kecilku, aroma masakan ibu di hari Minggu, tawa kawan-kawanku saat bermain di sungai, dan hangatnya pelukan ayah sebelum aku berangkat merantau satu persatu. Kenangan itu tersedot masuk ke dalam buku, berubah menjadi benong-benong cahaya perak yang menyatu dengan tinta emas. Setiap kali satu kenangan hilang, hatiku terasa semakin ringan namun sekaligus kosong, seperti sebuah rumah yang perabotannya dikeluarkan satu persatu. Rasa sakit yang tadi melilit lenganku perlahan memudar, digantikan oleh perasaan pasrah yang mendalam di luar menara. Terjadi perubahan besar. Kabut abu-abu yang tadinya pekat dan mencekam mulai berputar-putar seperti pusaran air, lalu perlahan menipis. Aku bisa mendengar suara-suara yang selama ini hilang.
suara jangkrik yang mulai mengerik, desau angin di pucuk pohon, dan yang paling mengharukan, suara isak tangis manusia yang sesungguhnya. Warga desa di bawah menara tidak lagi berdiri kaku. Mereka mulai terduduk, memegang kepala mereka, seolah-olah baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang dan melelahkan. Wajah-wajah rata itu kembali memiliki bentuk. Mata mereka kembali memiliki binar kehidupan. Meski penuh dengan kebingungan, aku ingin berteriak kepada mereka bahwa mereka telah bebas. Namun suaraku tersangkut di tenggorokan. Aku mulai lupa untuk apa aku berada di puncak menara ini. Aku menatap buku di tanganku yang kini tidak lagi panas. Namun warnanya telah berubah menjadi putih bersih seperti salju. Identitasku telah berpindah sepenuhnya ke dalam sana. Aku berdiri di ambang batas, menjadi sosok tanpa nama yang baru saja menukarkan dunianya demi keselamatan sebuah desa yang bahkan namanya mulai memudar dari ingatanku. Saat ingatan terakhirku yaitu wajah ibuku yang tersenyum perlahan memudar dan masuk ke dalam buku. Sebuah ledakan cahaya putih yang lembut muncul dari halaman kertas itu. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan terasa seperti basuhan air jernih yang menyapu seluruh penjuru desa Melati. Dari atas menara, aku melihat cahaya itu merambat melalui jalan-jalan setapak, masuk ke jendela rumah-rumah kayu, dan menyentuh setiap warga yang sedang bersimpuh di tanah. Kutukan itu benar-benar patah. Rantai-rantai gaib yang selama puluhan tahun mengikat jiwa mereka pada waktu yang diam, kini hancur menjadi serpihan udara. Aku melihat kakek Marta berdiri di bawah menara. Ia mendongak ke arahku. Matanya tidak lagi kosong atau sedih. Ada pancaran syukur yang luar biasa di sana. Ia mengangguk perlahan. Sebuah penghormatan terakhir untuk seseorang yang kini ia lupakan namanya. Namun ia tahu telah menyelamatkannya. Aku merasa tubuhku menjadi sangat ringan. Seolah-olah beban gravitasi tidak lagi berlaku padaku. Buku putih di tanganku perlahan berubah menjadi butiran debu halus yang terbang terbawa angin malam yang kini bertiup hangat. Aku tidak lagi merasakan takut. Rasa cemas yang menghantuiku sejak tiba di desa ini telah lenyap sepenuhnya. Digantikan oleh kedamaian yang asing. Satu persatu, warga desa mulai berdiri. Mereka saling berpelukan, menangis karena akhirnya bisa merasakan detak jantung mereka sendiri dan menyadari bahwa waktu kembali berputar. Mereka mulai berjalan pulang ke rumah masing-masing dengan langkah yang tidak lagi kaku. Sementara itu, di puncak menara, aku hanya bisa terduduk diam. Aku menatap tanganku, lalu menatap langit. Aku tahu aku adalah seorang manusia, tapi aku tidak lagi memiliki cerita untuk diceritakan. Aku telah menjadi ruang kosong yang menampung kebebasan mereka. Namun, di tengah kekosongan itu, aku melihat fajar pertama yang sesungguhnya mulai menyingsing di ufuk timur. Warna jingganya terasa sangat baru bagi mataku yang kini bersih dari segala kenangan buruk. Sinar matahari pertama yang menyentuh. Wajahku terasa sangat hangat, lebih nyata daripada apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku turun dari menara dengan langkah yang pelan, bukan karena takut, melainkan karena setiap anak tangga terasa seperti penemuan baru bagiku. Ketika aku sampai di bawah, aku menemukan desa Melati telah berubah total. Aroma Kamboja yang biasanya tercium tajam dan menusuk kini telah berganti dengan wangi tanah basah dan bunga liar yang segar. Di sepanjang jalan, aku melihat warga desa sedang sibuk membuka semua tirai jendela mereka lebar-lebar. Tidak ada lagi ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak lagi memiliki senyum kaku yang menakutkan. Kini mereka tertawa, berbicara dengan nada yang naik turun penuh emosi, dan saling menyapa dengan tulus. Aku berjalan menyusuri jalan desa, merasa seperti seorang pengelana asing di tempat yang sangat indah. Cibeti, seorang anak laki-laki, anak yang kutemui di gang waktu itu berlari ke arahku, dan memberikan sebutir buah apel yang merah ranum. "Terima kasih, Tuan," ucapnya sambil tersenyum malu-malu lalu kembali berlari menuju Montemonia yang sedang bermain kejar-kejaran. Aku tertegun. Ia tidak mengenalku, dan aku pun tidak mengingat namanya. Namun ada ikatan batin yang tak terlihat di sana. Aku duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon rindang, memperhatikan kehidupan yang kembali berdenyut. Ibu Siti lewat di depanku sambil membawa keranjang pasar. Ia mengangguk ramah padaku, memperlakukanku seperti seorang tamu terhormat yang baru datang berkunjung. Kutukan itu benar-benar telah hilang. Desa ini telah kembali menjadi desa biasa, di mana orang bisa menua, di mana luka bisa sembuh, dan di mana setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dengan tenang suatu saat nanti. Meskipun hatiku kosong dari memori masa lalu, aku merasa utuh. Aku menyadari bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Kebahagiaan yang kulihat di wajah mereka adalah memori baru yang mulai kutanam di dalam jiwaku yang bersih. Desa Melati kini benar-benar telah bebas, dan aku pun, dengan cara yang unik, telah menemukan kebebasanku sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak fajar yang membasuh desa Melati itu datang.
Aku kini menempati sebuah rumah kecil di pinggir desa, sebuah tempat yang katanya dulu milik kakekku. Meski aku hanya mengetahuinya dari cerita warga, aku menjalani hari-hari dengan tenang, membantu warga memperbaiki atap rumah atau menggarap sawah. Meski aku tidak memiliki masa lalu, warga desa memperlakukanku dengan kehangatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka secara naluriah tahu bahwa mereka berutang budi padaku. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan gudang di belakang rumah, aku menemukan sebuah bungkusan kain tua yang terselip di balik pilar kayu. Di dalamnya terdapat sebuah cermin kecil dan sepucuk surat yang tintanya sudah hampir pudar. Surat itu tidak ditujukan kepada siapapun, namun isinya seolah-olah berbicara langsung ke jiwaku. Jika suatu saat kamu merasa kosong, lihatlah ke dalam cermin ini. Jangan cari wajahmu, tapi carilah binar di matamu. Binar itu adalah bukti bahwa meskipun ingatan bisa hilang, kebaikan yang pernah kamu lakukan akan tetap tinggal sebagai bagian dari cahaya jiwamu. Aku menatap cermin itu. Aku melihat wajah seorang pemuda yang tampak tenang, tanpa beban masa lalu yang menghimpit. Aku menyadari bahwa kehilangan ingatan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kesempatan bagiku untuk menuliskan cerita yang baru. Cerita yang tidak lagi didasari oleh ketakutan atau janji-janji gelap masa lalu. Desa ini kini benar-benar pulih. Pasar kembali ramai. Suara tawa anak-anak terdengar hingga ke bukit. Dan tidak ada lagi yang perlu menutup jendela saat matahari terbenam. Rahasia kelam yang dulu menyelimuti desa Melati telah terkubur bersama buku silsilah yang telah menjadi debu. Aku belajar bahwa terkadang, untuk memulihkan sesuatu yang rusak, kita harus berani melepaskan bagian dari diri kita yang paling berharga. Suasana desa semakin hari semakin terasa normal. Namun ada satu tempat yang selama ini dihindari oleh warga. Bekas lokasi, pohon keramat di tengah hutan. Meskipun sumpah telah putus, area itu tetap menjadi sebuah misteri yang bisu. Suatu pagi, dorongan kuat di dalam hatiku menuntun langkahku untuk pergi ke sana. Aku merasa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Sebuah benang yang masih menggantung. Perjalanan menembus hutan kini tidak lagi terasa mencekam. Sinar matahari menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan pola cahaya keemasan di atas tanah. Ketika aku sampai di pusat hutan, aku tertegun. Pohon raksasa yang dulu menjadi pusat denyut nadi kegelapan itu kini telah mati dan mengering. Namun dari pangkal akarnya yang membusuk, tumbuh sebuah tunas kecil berwarna hijau cerah yang sangat kontras. Di bawah tunas itu, aku menemukan kunci tembaga hitam yang seharusnya sudah hancur. Namun, warnanya tidak lagi hitam pekat, melainkan berubah menjadi keemasan yang berkilau. Saat aku menyentuhnya, sebuah suara lembut bukan gumaman massal, melainkan suara satu individu yang jernih terdengar di kepalaku. Terima kasih karena telah memilih untuk melupakan, agar kami bisa mengingat kembali. Tibut, aku menyadari bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian dalam kekosongan ini. Meskipun aku kehilangan ingatan tentang siapa diriku, desa ini menyimpan memori itu untukku. Setiap senyum warga, setiap bulir padi yang tumbuh, dan setiap embusan angin adalah arsip dari pengorbananku. Aku mengambil kunci emas itu dan menguburnya jauh di dalam tanah di bawah tunas baru tersebut. Biarlah ia menjadi akar bagi kehidupan yang baru, bukan lagi sebagai pengikat jiwa, melainkan sebagai pengingat akan kebebasan. Saat aku berbalik untuk pulang, aku melihat kakek Marta berdiri di kejauhan, di batas hutan. Ia tidak memanggilku, ia hanya mengangkat tangannya dan melambai perlahan. Aku pun melambai balik, menyadari bahwa meski kami tidak lagi memiliki hubungan darah dalam ingatanku, kami kini memiliki hubungan yang lebih kuat. Hubungan antara dua jiwa yang semasima telah merdeka. Tahun-tahun berlalu, dan kisah tentang seorang pemuda yang datang membawa cahaya ke desa Melati mulai berubah menjadi legenda yang diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Aku tetap tinggal di desa ini, menua bersama waktu yang kini berjalan normal. Rambutku mulai memutih, dan garis-garis di wajahku adalah peta dari setiap tawa yang kubagi bersama warga. Malam ini, bulan purnama bersinar terang. Tidak ada lagi kabut abu-abu, tidak ada lagi perjamuan sunyi. Di alun-alun desa, warga sedang merayakan festival panen tahunan. Mereka menari, menyanyi, dan membakar api unggun yang besar. Aku duduk di depan teras rumahku, menikmati teh hangat sambil memandang keramaian itu dari kejauhan. Seorang gadis kecil, cucu dari Ibu Siti, berlari menghampiriku dan duduk di sampingku. Kek Bima, ceritakan lagi tentang kenapa kita harus selalu bersyukur setiap matahari terbit, pintanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum. Meski aku tidak ingat masa laluku sebelum datang ke desa ini, aku memiliki ingatan baru yang jauh lebih indah. Aku bercerita padanya bahwa kehidupan itu seperti aliran sungai, ia harus terus mengalir. Jika ia berhenti, ia akan menjadi keruh dan mati. Namun jika ia mengalir, ia akan memberi kehidupan bagi segala yang disentuhnya. Kita pernah
sekarang, kita adalah bagian dari sungai yang besar itu kembali. Saat festival berakhir dan lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, aku menatap ke arah hutan. Di sana, di tempat pohon tua itu dulu berdiri, aku bisa melihat cahaya keemasan tipis yang memancar dari tanah tanda. Bahwa kunci emas yang kukubur tetap menjaga keseimbangan desa ini. Aku menutup mataku dengan perasaan tenang yang luar biasa. Aku mungkin kehilangan identitas lamaku, tapi di Desa Melati, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah tempat di mana setiap napas adalah anugerah, dan setiap perpisahan adalah janji untuk sebuah pertemuan yang lebih baik. Kisah Desa Melati bukan lagi tentang kutukan, melainkan tentang cinta yang cukup besar untuk merelakan segalanya. Dan di dalam kegelapan malam yang damai ini, aku akhirnya benar-benar pulang. Tama, terima kasih telah mengikuti perjalanan Bima di Desa Melati. Apakah Anda puas dengan akhir ceritanya? Atau ingin saya membuatkan alur cerita baru dengan genre yang berbeda?